Yang penting kesempatan aku untuk deketin Dikta makin besar. Kalau misal kita berhasil untuk nyingkirin Aurel. Marsha? Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 172. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aurel menghubungi Kenzo. Dirinya minta dijemput, sementara Aurel dibuat semakin curiga dengan Marsha. Sebenarnya aku kasihan sama kamu, Rel. Tapi aku juga kesel karena kamu udah nuduh aku. Sekarang terbukti kan kalau misalnya aku nggak naruh apa-apa. Mungkin ya, saya keracunan karena jajan sembarangan di kampus. Di lain sisi, Kala benar-benar selalu bahagia saat bersama Ivan. Sebelum Aurel menuju Kenzo, Aurel lemas dan melemah sampai dirinya ditahan oleh Dikta. Marsha yang melihatnya jadi panas. Ketika Kenzo sampai, dirinya menghampirinya sendiri. Mutiara yang diantarkan Aditya ke kontrakannya membuat mereka berbicara. Mutiara menjelaskan alasannya, bahkan dirinya merasa bahagia. Saya tuh ngerasa ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Kamu jujur sama saya. Apa Bu Rianti itu ngancam kamu? Enggak kok Pak, Bu Rianti emang gak apa-apain saya. Soalnya tadi Bu Rianti bilang kalau kamu tuh dibohongin. Kamu datang ke studio untuk foto sama Kenzo. Tapi yang datang malah Bu Rianti. Dan Kenzo sama sekali tidak datang. Benar begitu? Aku paham, Bu Rianti pasti sengaja bohongin Pak Aditya. Iya Pak. Tapi saya gak merasa dibohongi kok. Malahan saya ngerasa bahagia. Kok bisa? Seharusnya kamu tuh marah dan kecewa. Karena Bu Rianti sudah bohongin kamu. Malahan sebaliknya. Apalagi malam ini, saya senang banget. Apalagi hari ini Pak Aditya sama Bu Rianti mau foto sama saya. Siapa sangka M-Kiss First kalau Aditya juga turut bahagia. Apalagi ketika anak-anaknya sedang tidak dekat dengan dirinya. Miss Kiss benar-benar terharu melihat kedekatan Aditya dan Mutiara. Ketika Aditya dikabarkan oleh Kenzo soal keadaan Aurel, membuat Mutiara dan Aditya langsung bergegas. Ternyata Cynthia baru akan pulang dari studio foto.
Dan ini membuat seluruh karyawan Vanilla membahasnya. Nenek, itu istri muda papanya Orel. Oh, Salim Luhut. Oh, dan juga, lu jangan sampai kasih tau Orel ya. Kalau lu kasih tau, kita bakal bawa ke bawah, men. Seriusan lo? Seriusan sih. Tadi papanya Orel udah ngasih gue uang. Ntar gue kasih lo juga deh buat uang tutup mulut. Oke, Helen. Ketika Ivan dan Kayla yang sampai, Ivan langsung bergegas mencari tahu, apalagi ketika dirinya mengetahui kalau ada Mutiara. Walaupun mereka berbohong soal Aditya, Rianti, dan Mutiara yang foto bersama. Iya, tadi Pak Aditya datang sama istrinya, tapi ada Mutiara juga sih. Ngapain Mutiara sini? Hasilnya bagus-bagus, tapi saya mau dicetak dengan bahan kanvas. Dan frame-nya itu yang paling bagus ya. Oh, oke. Dan satu lagi, jangan dikasih tahu sama Ivan dan Kayla, ngerti? Mereka nggak foto bareng. Pak Aditya foto sama Bu Rianti dan Mutiara foto sendiri. Sesampainya Mutiara yang menjemput Aurel membuat Aurel dan Mutiara heran. Dan mereka memulai keributan lagi. Mutiara, kamu kok di sini sih? Saya kan udah bilang sama kamu jangan keluar malam-malam. Terus sekarang kenapa tiba-tiba di rumah sakit? Kamu sini sama siapa? Sama Pak Aditya, Mas. Tapi sekarang Pak Adityanya lagi di toilet. Kamu tuh emang selalu bikin saya khawatir ya, Mutiara. Harusnya tuh kamu istirahat, bukan malah kesini. Kan bisa lain kali jengukin Aurelnya. Saya cuma peduli sama Mbak Aurel. Saya khawatir. Tapi kan bisa nanti, Mutiara, nggak langsung sekarang juga bisa kan? Ya udah Mas, yang penting kan saya baik-baik aja. Tolong jangan ribut ya. Pasien butuh ketenangan. Maaf ya dok, emang mas-mas ini suka bawel, suka berisik, marah-marah mulu kerjaannya. Maafin ya dok. Saya tinggal dulu. Cynthia meratapi nasibnya yang terus ditekan oleh Aditya. Dirinya seperti tidak punya harga diri. Aditya benar-benar khawatir dengan keadaan Aurel. Tapi Aurel lebih memilih untuk dijaga oleh Mutiara dan Kenzo. Aku mau dijaga sama Kak Kenzo dan Mutiara aja. Papa pulang aja. Mama juga ntar pulang. Ini membuat Aditya meninggalkan UGD tanpa Aurel dan yang lain yang tahu kalau Aditya masih mendengar obrolan mereka. Karena Kak Kenzo kan harus nganterin Mutiara pulang ke kontrakannya dulu. Biar gantian Papa sama Mama jagain kamu di sini ya. Nanti Kak Kenzo langsung sini lagi kok. Aku gak mau, Kak. Gimana kalau nanti Papa marah-marah lagi kayak pas itu? Nggak bakal kok, Aurel. Kak Kenzo bakal pastiin kalau Papa nggak bakal macam-macam sama kamu. Apalagi sampai intimidasi kamu. Ya, tapi aku lebih mending gak dijaga sama siapa-siapa daripada harus dijaga sama Papa atau Mama. Ternyata Aurel masih belum bisa maafkan aku. Mas Kenzo sekarang fokus aja buat ngejagain Mbak Aurel. Gak usah pikirin saya dulu, saya pasti baik-baik aja kok. Ya udah. Tapi kamu nyampe kontrakan kamu langsung tidur ya. Kamu bangun, kamu makan, kamu langsung istirahat lagi. Oke? Jangan bandel kamu. Mas Kenzo aneh banget. Masa saya cuma disuruh makan sama tidur terus? Tapi kalau aku protes, karena dia pasti bakal lebih marah. Ini aku turutin aja deh. Mutiara janji sama saya. Ya, saya janji. Bahkan Mutiara lebih memilih untuk pulang sendiri. Ketika Mutiara keluar, Aditya sampai menceritakan masalahnya kepada Mutiara. Sampai membuat Mutiara menguatkannya.
Markis jadi terharu melihat keinginan Aditya yang ingin memiliki anak seperti Mutiara. OMG's first, Ivan memanggil teman-temannya buat mencari file foto Aditya dan Rianti. Mereka nggak tahu aja kalau Kayla mendengarnya. Tadi gue cek, sama sekali nggak ada foto mereka. Kemana filenya? Filenya kehapus, Van. Hapus. Hapus gimana? Mereka foto gimana sih? Apa jangan-jangan lu berdua dibayar untuk diem? Untuk hapus fotonya gitu, ha? Gue butuh orang, bukan buat skillnya ya. Gue cari orang yang loyal, yang setia. Sampai gue tahu lu berdua bohong sama gue. Habis lu berdua. Makanya Kayla jadi teringat dengan omongan Aditya. Gimana keadaan Aurel? Kata dokter, Aurel keracunan makanan. Dia mau diteman sama Kenzo aja. Makanya aku tunggu di luar. Dan dia juga tidak mau ditemani sama kamu. Enggak, aku mau jenguk Aurel. Rianti. Sesampainya Rianti di rumah sakit langsung diajak ngobrol sama Aditya. Permintaan Aurel membuat Rianti tidak terima. Dan hampir aja ini memulai keributan baru antara Aditya dan Rianti. Aditya yang akan mengantarkan Mutiara pulang membuat Rianti ingin memeluknya. Tapi dirinya nggak bisa apa-apa. Sedangkan Sandra dan Marsha dibuat bahagia karena rencananya lancar. Tapi kayaknya si Dikta masih agak punya rasa ya sama si Aurel. Soalnya semalam dia lumayan khawatir sama Aurel. Tapi kalau misalnya Aurel resign, yang penting aku lebih lega. Jadi mereka nggak usah ketemuan lagi. Marsha? Yang penting kesempatan aku untuk deketin Dikta makin besar. Kalau misal kita berhasil untuk nyingkirin Aurel. Marsha? Tapi sayangnya Cynthia mendengarnya. Dan bisa-bisanya Marsha malah marah karena ini. Tante kok nggak ketok pintu dulu sih? Tante ketok pintu, emang kamu gak dengar ya? Ya tetep aja dong, nggak sopan Tante. Ini kamar aku, jangan main masuk aja. Kamu kenapa? Kamu marah-marah? Tante udah ketuk pintu berkali-kali, tapi kamu gak bukain. Makanya Tante masuk. Kamu kok tiba-tiba bentak-bentak Tante sih? Kamu tahu gak ini rumah siapa? Ini rumah Tante. Harusnya kamu bisa ngerti dong. Tahu sopan santun. Bagus Tante kasih tinggal kamu di sini. Kok tega kamu ngomong kayak gini? Ini rumahnya Om Bobby, bukan rumahnya Tante. Tepatnya, ini rumahnya Dikta. Aku gak nyangka kok Marsha berani ngomong kayak gini. Kayaknya aku salah deh udah ngizinin Marsha tinggal di sini. Masih pagi-pagi Sandra udah datang ke kontrakan Mutiara untuk bikin heboh. Ini karena foto Mutiara dan Kenzo. Ada apa ini Mbak? Mutiara, sekarang saya minta sama kamu untuk hapus semua foto-fotonya Kenzo. Mbak Sandra, ini apa-apaan sih? Tiba-tiba datang ke kontrakan saya mana-mana aja. Minta foto lagi. Nggak jelas. Mbak, jangan, Mbak. Sini. Mbak, jangan. Telepon saya itu. Lepasin, Mutiara. Mutiara, buka pintunya sekarang. Mutiara, kalau misalnya kamu sampai berani-beraninya ngapus foto-fotonya Kenzo, aku cetak sama ya. Sabar, sebentar, tenang. Izin nih Mbak, izin. Saya kasih handphone saya, tapi kontrakan saya jangan dihancurin. Izin, boleh? Janji? Ya, saya kasih handphone ya, tapi handphone saya juga nggak boleh dihancurin. Hapus aja fotonya, oke? Fine. Nah, izin saya kasih ya Mbak, izin. Rasain aja kan Mutiara ngerjain Sandra.
Pas banget dengan ojek Mutiara yang datang, makanya dia meninggalkan Sandra. Dikta menyedihkan keadaan kafe yang semakin sepi. Tapi ketika Cynthia menawarkan pertolongannya masih ditolak oleh Dikta. Ivan menanti kabar dari Aurel sebelum dirinya akan menjemput Kayla. Tapi dirinya tidak mendapatkan kabar apapun dari Aurel, bahkan mendiamkan telepon Kayla. Kenzo akan izin bekerja untuk menjaga Aurel. Tapi keberadaan Mutiara membuat Kenzo akan tetap bekerja. Dan belum apa-apa Mutiara dan Kenzo lagi-lagi berantem. Saya lagi nggak kerja Mbak Aurel, jadi saya bisa sini nemuin Mbak Aurel. Percaya aja sama saya Mas, saya bakalan jagain Mbak Aurel. Udah lah Kak Kenzo berangkat kerja aja. Pulang terus bersih-bersih, berangkat kerja. Ya udah kalau gitu kalian kerja ya. Saya nitip Aurel sama kamu Mutiara. Tolong jangan kasih makan yang aneh-aneh. Mana ada makanan yang aneh? Yang ada Mas Kenzo tuh orang aneh. Cuma kamu doang yang bilang saya aneh. Yang lain bilang saya unik. Ih, orang suka bawel, marah-marah, tukang ngomel, unik. Kamu noh, bawel. Tukang ngomel, Bawel? tukang ngomel. Maaf ya Mbak Aurel, daripada kita dengerin orang narsis ini ngomong, mending kita makan yuk. Rizky jadi terharu melihat Kenzo yang merekam Mutiara ketika memberi Aurel makan. Di lain sisi, Dikta baru aja mau pergi sendiri. Tapi Marsha sudah menahannya. Dikta yang nekat pergi sendiri membuat Marsha curiga kalau Dikta akan menjenguk Aurel. Kamu emang ada keperluan apa? Aku buru-buru gitu sih. Kemana? Kamu gak usah tahu. Aku yakin Dikta pasti mau jenguk Aurel ke rumah sakit. Ternyata Ivan menjemput Kayla. Bahkan Kayla mengajak Ivan menjenguk Aurel. Sikap Dikta membuat Marsha ngadu ke Sandra. Tapi siapa sangka kalau Sandra nggak mempedulikan omelan Marsha. Rianti yang tidak bisa menjenguk Aurel membuatnya kepikiran. Tapi tiba-tiba dirinya mendapatkan pesan dari Kenzo soal kedua anaknya. Ini benar-benar membuat terharu sampai menangis. Dirinya hanya bisa menyimpan ini sendirian. Rianti langsung memastikan kepada Kenzo. Bahkan Kenzo sampai dibuat heran karena Rianti yang menangis. Apalagi Rianti merasa bersalah menjadi ibu yang gagal. Termasuk dirinya yang merahasiakan kalau Kenzo bukan anak kandungnya. Wah, I'm Kiss First. Aditya mencari tahu tentang rahasia Cynthia. Pasti ini untuk memberi ancaman Cynthia lagi. Sepertinya Kayla semakin ingin menunjukkan kedekatannya dengan Ivan. Tanpa mereka tahu kalau Dikta melihatnya. Makanya dia jadi tidak terima kalau Ivan berniat untuk memanfaatkan Aurel. Tuh kan I'm Kiss First. Aurel yang melihat Kayla dan Ivan gandengan membuat Aurel sakit hati. Dan Aurel lebih memilih meninggalkan mereka. Ketika Dikta ingin masuk ke ruangan Aurel, dirinya menahan dan memilih untuk menunggu di luar. Dan pas banget dengan Mutiara yang keluar. Bahkan mereka membahas soal kecurigaannya dengan Marsha. Tadi malam Aurel bilang kalau Marsha bikin dia sakit perut. Menurut Pak Dikta gimana? Maksudnya? Saya sih nggak mau suzon sama Mbak Marsha. Tapi lebih lama saya kenal sama Mbak Aurel, saya lebih yakin kalau Mbak Aurel itu nggak mungkin bohong. Dan saya lebih percaya sama Mbak Aurel. Masa iya Marsha sengaja bikin Aurel sakit kayak gini? Tapi semalam saya sama Pak Yuda makan nasi gorengnya juga nggak kenapa-napa. Saya permisi dulu ya Pak, mau nebus obat. Kamu jujur sama kita. Kamu tapi makan apa sih sampai sakit kayak gini? Aku cuman makan nasi goreng buatannya Marsha kok. Kok Marsha gitu? Dia sering bikin kamu gak nyaman kalau lagi kerja. Kita selalu beda pendapat. Padahal perjanjian Marsha itu hanya untuk bikin Aurel menjauh dari Dikta, bukan sampai bikin dia sakit kayak gini.
Loh, kalian di sini juga? Pantas tadi saya kayak lihat kalian pegangan tangan ya. Emang kalian udah jadian ya? Oh, di saat Aurel baru menjelaskan dugaannya soal makanan yang diberikan Marsha, Dikta datang dan membuat situasi semakin tegang. Meski dibuat terharu melihat Rianti yang melihat fotonya bersama Mutiara terus-menerus. Tapi gaswat ini, Sandra tiba-tiba datang. Halo Tante. Tante tahu gak sih aku tuh lagi benci banget sama Bulbul sama Kenzo. Tante lagi megang foto apa? Enggak, ini Oh, it fell. So, as I was... Betapa kagetnya Sandra melihat foto Mutiara dan Rianti. Tante sengaja ngelakuin itu, Sandra. Karena Tante mau Mutiara itu menganggap Tante sebagai ibu kandungnya. What? Maksudnya? Iya, Tante serius. Tante punya rencana, Sandra. Jadi, Tante akan dekati Mutiara. Dan Tante akan minta Mutiara untuk menganggap Tante sebagai ibu kandungnya. Dan kalau Mutiara sudah menganggap Tante sebagai ibu kandungnya, otomatis dia juga akan menganggap Kenzo sebagai kakaknya, kan? Jadi mimpi Mutiara untuk menjadi pasangan Kenzo itu akan hilang. Dia nggak mungkin kan memiliki hubungan asmara sama Kenzo. Coba kamu pikirin deh. Dan menurut Tante, itu satu-satunya cara. Makanya Tante sengaja ajak Mutiara foto bareng sampai bajunya kembar. Supaya Mutiara itu merasa happy, Mutiara itu merasa senang. Tante sekarang lagi mau angkat dulu perasaannya Mutiara. Dan setelah itu, ketika waktunya tiba, Tante akan jatuhin dia. Supaya dia merasa sakit. Sandra dibuat terheran dengan ide Rianti. Udah pasti ini hanya ide bohong Rianti. Makanya Sandra jadi senang banget. Tanpa Sandra tahu kalau ini hanya ide bohong. Loh, I'm kiss first. Ada saudara suster Sally yang datang untuk dititipkan pesan untuk Mutiara. Apa yang akan disampaikan? Sedangkan Sandra masih excited dengan rencana Rianti. Tanpa Sandra tahu kalau Rianti sudah membohonginya. Setelah kepergian Sandra, Rianti ingin menjenguk kedua anaknya. Makanya dirinya mereka langsung menghubungi Mutiara. Saya mau banget jenguk Aurel, Mutiara. Tapi sekarang kamu tahu kan kalau Aurel itu dia udah tahu kalau saya pulang ke rumah karena dibayar sama Sandra. Dan itu bikin Aurel marah sama saya. Dan dia itu nggak mau saya jenguk Mutiara. Dia cuma mau ditemenin sama kamu dan juga Kenzo. Padahal saya pengen banget jenguk Aurel. Mutiara, saya boleh nggak minta tolong sama kamu? Minta tolong apa, Bu? Tolong kamu bujukin Aurel. Tolong kamu pelan-pelan nasehatin Aurel supaya dia nggak marah lagi sama saya. Baik, Bu. Nanti kalau ada waktunya saya bakalan coba ngomong sama Mbak Aurel soal ini. Kalau boleh juga nanti pas pulang saya anterin ya, Bu. Tapi saya masuk ke rumah, boleh? Ya boleh dong, Mutiara. Ini kan rumah kamu juga. Kis-kis dibuat terharu. Rianti sebegitu baiknya menganggap Mutiara. Perubahan sikap Rianti tetap membuat Mutiara berhati-hati. Rianti yang mau membelikan kue ketika menuju rumah sakit. Dirinya malah bertemu dengan saudara Suster Sally. Apa mungkin surat Suster Sally akan dibaca Rianti? Pak,
Pak tunggu Pak. Nah, buat MTVers yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.